Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang mapping atau pemetaan. Setelah kita membahas tentang himpunan, kemudian belajar tentang bagaimana operasi himpunan di pertemuan kedua, dan di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pemetaan. Sebelum membahas pemetaan, kita bahas dulu tentang Cartesian product atau perkalian Cartesian. Sebenarnya ini pelajaran SMA yang kita ulang lagi untuk pengantar ke materi pemetaan. Definisi Cartesian product adalah misalkan terdapat dua himpunan A dan B, maka perkaitan Cartesian A cross B adalah himpunan semua pasangan A dan B, di mana A kecil ini anggota A, B kecil anggota B, sehingga A cross B itu sama dengan isinya nanti adalah pasangan berurutan AB, di mana A anggota A dan B anggota B. Contoh 1. Jika A sama dengan 1,2 dan B 3,4,5, maka A cross B adalah 1 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4, kemudian 1 dipasangkan dengan 5, dan seterusnya. Kalau B cross A bagaimana? Ya berarti B, pasangan anggota yang di B ini pasangkan dengan anggota A, 3 kali 1, 3 dengan 1, kemudian 3 dengan 2, kemudian 4, 1, 4, 2, dan seterusnya. Jadi A cross B dan B cross A itu merupakan himpunan yang berbeda. Jadi di sini terdapat 1,3, tetapi di A cross B terdapat 1,3, tetapi di B cross A tidak ada 1,3, itu 3,1. Nah, definisi berikutnya yaitu pemetaan dan peta sendiri. Misal A dan B himpunan tak kosong, suatu himpunan bagian F dari A cross B merupakan suatu pemetaan dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap anggota A, anggota A ini terdapat tepat satu dan hanya satu. Ini disebut unik ya. Jadi terdapat tepat satu dan hanya satu anggota B anggota B, sehingga pasangan A, B ini merupakan anggota dari F. Jika F pemetaan dari A ke B dan pasangan AB membentuk F, kita tulis B sama dengan FA. Dan biasa kita sebut dengan B peta dari A terhadap operasi F atau terhadap F. Nah, contoh 1,4 mengilustrasikan pasangan antara A dan FA. Kalau kita lihat contoh 1,4, A ini dibawa oleh F ke B, nah B sendiri sama dengan FA. Supaya lebih paham, misalkan diberikan A min 2, 1, 2, dan B 1, 4, 9. Maka himpunan F diberikan oleh F ini menjadi min 2 dipasangkan dengan 4, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, pemetaan yang seperti ini biasa kita tulis dengan FA sama dengan A kuadrat untuk setiap A anggota A. Atau secara ilustrasi begini. Jadi setiap pasangan A ini mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi ini tidak punya dua pasangan gitu. Min 2 misalkan, dia pasangannya tepat satu, hanya 4. Dan tidak ada lagi di sini pasangan dari min 2. 1 dipasangkan ke 1, 2 dipasangkan ke 4. Nah, kalau yang B, boleh dia tidak punya pasangan. Atau punya pasangan ganda yang di B boleh. Tetapi yang di A hanya tepat satu dan hanya satu pasangan di B. Begitu, itu merupakan pemetaan. Berikutnya adalah domain, kodomain ring. Mungkin bagi kalian yang
di SMA sudah dapat ini semua. Misalkan F pemetaan dari A ke B. Himpunan A disebut domain dari F dan B disebut dengan kodomain dari F. Kemudian ring dari F adalah himpunan C. C itu yang bagaimana? Yang Y, di mana Y-nya anggota B, dan Y sama dengan Fx untuk setiap X anggota A. Sebagai contoh, pada contoh di atas, pada contoh ini, maka domainnya adalah -2, 1, 2. Kodomainnya berapa? 1, 4, 9. Ringnya adalah 1 dan 4. Karena 9 tidak punya peta di A. Begitu. Jadi, ini di contoh 3 dibahas. Domainnya adalah A sendiri. Kodomainnya itu B. Ringnya adalah 1 dan 4. Kemudian image dan inverse image. Jika F memetakan A ke B dan S itu subset dari A, maka Fs itu Y, di mana Y anggota B, dan Y sama dengan Fx untuk setiap X anggota S. Himpunan Fs ini disebut dengan peta dari S terhadap F. Nah, untuk setiap subset T anggota B, untuk setiap T subset dari B, inverse image-nya atau ke sana, ke kirinya adalah T dinotasikan dengan F inverse T. Biasanya kita definisikan dengan F inverse T, X di mana X anggota A dan Fx anggota dari T. Di contoh 4 lebih jelas, F itu merupakan pemetaan dari A ke B. Nah, sebagaimana di contoh 3. Jika S-nya kita ambil 1 dan 2, maka Fs-nya adalah 1, 4, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, karena T49, misalkan kita ambil T49, 4 dan 9, maka F inverse T-nya adalah -2 dan 2, seperti figur ini. F inverse T-nya ini, -2, 2. Oke, sekarang kita bahas untuk surjektif. Apa surjektif? Ya. Kalau surjektif ini adalah bijektif. Injektif itu satu-satu, bijektif itu pada, untuk itu surjektif. Misal F A ke B. F disebut untuk atau surjektif jika dan hanya jika B-nya itu sama dengan FA atau semua daerah kodomain itu sama dengan ringnya. Itu disebut surjektif. Jadi untuk itu kalau semua kodomain itu sama dengan ring. Nah, di contoh 5 misalkan kita punya F pemetaan dari A ke B, di mana A itu -1, 0, 1, B 4, dan -4. Dan F itu sendiri isinya -1, 4, 0, 4, 1, 4. Maka F ini tidak untu. Kenapa tidak untu? Karena ada A anggota A sehingga tidak ada A anggota A sehingga FA sama dengan -4. Artinya apa? Masih ada anggota B yang bukan ring. Yaitu berapa? -4. Karena ringnya hanya 4. Nah, sehingga fungsi F ini bukan merupakan fungsi yang untu. Contoh 6, misalkan ada F dari Z ke Z, yaitu ada pemetaan dari Z ke Z, di mana Z itu adalah bilangan bulat. Jika F didefinisikan dengan A, 2 dikurangi A, di mana A anggota Z, maka dapat kita tulis FA sama dengan 2 dikurangi A untuk semua A anggota Z. Nah, gampang ini untuk menunjukkan bahwa F ini utuh. Kenapa? Karena hasil pengurangannya juga merupakan bilangan bulat. Sehingga ringnya nanti merupakan bilangan bulat. Nah, ini
menjadi utuh. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, di sini jelaskan bagaimana cara membuktikan. Ini nanti akan dipakai terus ke belakang untuk membuktikan bahwa fungsi itu utuh. Untuk menunjukkan F utuh, kita pilih anggota B, kita pilih B anggota Z, maka terdapat 2 dikurangi B anggota Z. Sehingga 2 min B dikurangi B itu anggota dari F. Karena F2 min B sama dengan 2 dikurangi B sama dengan B, maka F ini jelas utuh. Nah, ini untuk membuktikan F itu utuh. Sekarang definisi 113, definisi injektif atau pemetaan satu-satu. Misalkan F pemetaan dari A ke B. F disebut satu-satu atau injektif jika dan hanya jika terdapat anggota berbeda pada A yang selalu berbeda petanya di F. Itu satu-satu. Ilustrasinya begini. Ya. Kalau A1 anggota A, kemudian A2 anggota A, dan A1 tidak sama dengan A2, maka F dan FA1 sama dengan FA2. Ini berarti yang tidak satu-satu. Nah, jadi untuk menunjukkan F tidak satu-satu, cukup kita ambil A1, A2, dan A1 tidak sama dengan A2, tapi FA1 sama dengan FA2. Nah, ini yang tidak satu-satu. Ini ilustrasi yang tidak satu-satu. Contoh di contoh 7 ini, misalkan diberikan pemetaan F dari A ke B sesuai dengan contoh di atas, contoh 5, di mana A min 1, 0, 1, B 4, min 4, di mana pemetaannya itu min 1, 4, 0, 4, 1, 4. Kita lihat bahwa F ini tidak satu-satu, karena apa? Ada yang sama petanya, tetapi sebenarnya min 1 dan 0 itu tidak sama. Maka ini disebut dengan fungsi yang tidak satu-satu. Bagaimana cara membuktikan satu-satu? Nah, ini dijelaskan di sini. Kita dapat menggunakan kontrapositif dari suatu pernyataan. Nah, ini di strateginya, kita kadang-kadang menggunakan fungsi satu-satu dengan asumsi bahwa FA1 sama dengan FA2, kemudian baru dibuktikan A1 sama dengan A2. Itu untuk membuktikan F11. Nah, kita akan belajar nanti di pertemuan keempat bagaimana cara membuktikan utuh, kemudian bagaimana cara membuktikan satu-satu, dan bagaimana cara membuktikan bijeksi. Nanti kita akan belajar secara, insya Allah nanti secara luring, teman-teman dari Bima nanti akan mendapatkan video call secara luring juga, nanti secara daring ya, tapi nanti video call ketika saya akan bagaimana membantu teman-teman mahasiswa yang Unira maupun STKIP Bima untuk belajar membuktikan F untuk F11 kemudian F bijeksi. Nah, untuk yang bijeksi definisinya seperti ini. Jika terdapat F pemetaan dari A ke B, kemudian F disebut dengan bijektif jika dan jika berlaku surjektif dan injektif. Artinya satu-satu dan utuh. Baru itu dikatakan bijektif. Nanti contoh ini akan kita bahas di papan supaya lebih enak. Kalau ada pertanyaan, kemudian ini juga membuktikan bagaimana F itu utuh. Nanti kita kerjakan di papan. Nah, bagaimana fungsi komposit sekarang? Definisinya sama dengan ketika waktu SMA dulu, cuma mungkin fungsi komposit langsung ke aplikasi kalau di SMA. Di sini mulai dari konsep dulu. Misal ada dua pemetaan pertama G dari A ke B dan F dari B ke C. Maka fungsi komposit F bundaran G ini merupakan pemetaan dari A ke C. Ya, dari A ke C. Maka berlaku hukumnya F komposit Gx itu adalah Fgx. Artinya nanti Gx ini, fungsi Gx ini atau pemetaan Gx ini
dimasukkan pada pemetaan F-nya. Itu fungsi komposit. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau ada pemetaan G dari E ke GX, kemudian pemetaan F, itu F GX, karena domainnya menjadi GX ini nanti dari F. Nah, kompositnya ini dari A ke C langsung. Ya. Itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk strategi-strategi pembuktian nanti akan kita bahas di pertemuan keempat, supaya lebih enak kita bekerja di papan. Nanti akan untuk mahasiswa, coba nanti nomor di halaman berapa ini? Halaman 21, itu ada beberapa, halaman 22, maaf, halaman 22. Nanti kita akan bahas nomor 4 ini ya, mulai halaman 21 sampai 22. Di halaman 4 kita akan coba bagaimana membuktikan apakah ini utuh ataukah ini satu-satu, supaya lebih terbiasa nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.